Halo teman-teman, jumpa lagi di Eva Agus Channel. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel dasar. Tutorial ini saya buat karena beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan tentang fitur-fitur dasar di Excel. Saat ini saya menggunakan Microsoft Office 365 ya teman-teman. Tapi tutorial ini juga bisa digunakan teman-teman yang gunakan Excel 2016 dan 2019. Tapi sebelum kita lanjut, apabila kalian belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Tombol subscribe-nya ada di bagian bawah kanan video ini yang berwarna merah. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial terbaru dari channel ini. Sekarang kita mulai ya. Pada saat kita membuka Excel, kita akan menjumpai halaman seperti ini. Lalu kemudian kita pilih yang bagian blank workbook ya teman-teman. Klik 2 kali. Nah, sekarang sudah terbuka jendela untuk Excel kita. Kita akan mencoba mengenal elemen-elemen yang ada di layar Excel ya teman-teman. Yang pertama yaitu Active Cell Indicator. Active Cell Indicator adalah area yang dibatasi oleh area garis hitam ini dan menunjukkan sel yang aktif. Misal saya klik di sel A1. Ketika sudah ada border hitam seperti ini, berarti sel A1 sudah aktif. Kalau kita pindahkan ke B1 dengan menggunakan kursor ke kanan, maka border hitamnya juga bergerak ya teman-teman. Ini menunjukkan sel B1 sudah aktif. Kemudian yang berikutnya adalah Collapse the Ribbon Button. Collapse the Ribbon Button ini berada di pojok kanan ini ya teman-teman ya. Dia berbentuk tanda panah ke atas. Tombol ini digunakan untuk menyembunyikan sementara ribbon Excel seperti ini. Nah, sehingga yang terlihat hanya tab name-nya aja ya, seperti ini. Untuk memunculkan kembali, kalian tinggal klik kembali tombol the ribbon display option. Ini ada di sini ya teman-teman ya, tombolnya. Lalu kalian pilih show tabs and comments. Untuk elemen ini kalian juga bisa menggunakan shortcut Ctrl dan F1 ya teman-teman. Sekarang kita coba ya, saya tekan Ctrl dan F1. Ribbonnya hilang ya. Kemudian saya tekan Ctrl F1 sekali lagi. Nah, ribbonnya juga muncul sekarang. Kemudian berikutnya kolom letter. Kolom letter ini adalah huruf-huruf A, B, C, D ya, yang ada di bagian atas ini. Yang tersusun secara abjad. Dari A sampai paling ujung itu ada X, F, D ya teman-teman ya. Kalian bisa pergi ke bagian paling akhir dengan menekan Ctrl, kemudian tanda panah ke kanan ya teman-teman ya. Nah, ini ada XFD. Untuk kembali, kalian bisa tekan tombol Ctrl dan arah panah ke kiri. Seperti ini. Kalau dalam angka jumlahnya sekitar 16.384 ya teman-teman. Banyak ya. Kemudian ada row numbers. Elemen ini menunjukkan nomor baris yang ada di Excel. Ranknya mulai dari 1 sampai dengan 1.048.576. Untuk pergi ke baris akhir, kalian bisa tekan Ctrl dengan tanda panah ke bawah ya teman-teman. Nah, ini kita berada di baris paling bawah sudah. Kemudian kalau kalian ingin kembali, kalian bisa tekan Ctrl kemudian tanda panah ke atas. Banyak juga ya teman-teman ya jumlahnya. Kemudian ada file button. File button digunakan untuk menunjukkan backstage view yang ada di Excel-nya. Di situ kamu bisa melihat ada pilihan print dan juga pilihan lain terkait setting Excel kamu. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Selanjutnya ada formula bar. Bagian ini menunjukkan isi dari sel yang sedang aktif. Bisa teks, bisa angka atau formula ya teman-teman. Misalkan di sini saya ketik A, maka akan muncul huruf A ya di sini ya. Dan di formula bar juga menunjukkan huruf A. Kemudian ada horizontal scroll bar ya teman-teman. Ini digunakan untuk men-scroll tampilan layar secara horizontal ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Kemudian juga ada vertical scroll bar. Ini digunakan untuk men-scroll tampilan layar ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Kemudian kalian juga bisa melihat di sini ada macro recorder indicator.
Kalian cukup mengklik tombol ini untuk memulai merekam makro dengan VBA ya teman-teman. Jika tombol ini tidak ada, kalian bisa memunculkan dengan cara mengklik kanan pada mouse di bagian status bar, kemudian checklist makro recording ya. Nanti tombol itu akan muncul. Selanjutnya ada name box teman-teman. Box ini akan menunjukkan alamat sel yang aktif atau nama dari ring yang kita buat. Dalam hal ini sel aktif ada di A1 ya teman-teman. Maka di sini menunjukkan A1. Kalau misalkan kita geser menjadi B1. Kita juga bisa memberikan nama range. Caranya misalkan saya blok dari A1 sampai C3. Kemudian di sini saya ubah namanya menjadi name box 1. Kemudian kita tekan enter ya teman-teman. Nah, jadi ketika misalkan kita memblok ring tadi, namanya berubah menjadi name box 1. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah sini kita melihat ada new sheet button. Kalian cukup mengklik tombol ini jika ingin menambahkan sheet baru. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada juga page view buttons. Page view button ini digunakan untuk mengubah tampilan worksheet kamu. Ada 3 pilihan. Ini untuk yang normal, kemudian ada page layout, terus kemudian ada page break preview ya teman-teman. Seperti ini kalau page break preview, kemudian kalau page layout tampilannya seperti ini. Kita kembali ke normal ya. Ini sangat bermanfaat sekali ketika nanti kita melakukan setting halaman yang akan dicetak ya teman-teman. Kemudian di bagian atas ini namanya Quick Access Toolbar ya teman-teman. Ini digunakan untuk mengkustomisasi toolbar-toolbar yang ingin kita tampilkan. Misalkan saya ingin menambahkan toolbar Quick Print ya. Di sini klik tanda panah ke bawah pada menu Quick Access Toolbarnya ya. Kemudian checklist untuk Quick Print. Secara otomatis toolbar Quick Print ini akan muncul di bagian Quick Access Toolbar ini ya teman-teman. Kemudian kita melihat adanya ribbon. Ribbon itu berisi perintah-perintah Excel yang bisa digunakan. Untuk melihatnya, kalian bisa mengklik di masing-masing tabsnya ya. Di sini ada Home, Insert, kemudian Page Layout, dan seterusnya ya teman-teman. Kemudian di situ kita melihat ada semacam menu search ya. Di elemen ini kita bisa mengidentifikasi perintah-perintah di Excel dan memperlihatkan hal yang terkait dengan itu. Misalkan saya ketikkan di sini XLOOKUP ya teman-teman. Nah, maka akan muncul ya ada fungsi lookup, terus kemudian file yang pernah saya buat terkait dengan fungsi itu. Lanjut berikutnya ada sheet tabs. Sheet tabs ini adalah tab-tab yang menunjukkan nama sheet yang kita buat. Di situ ada juga scroll button, ini tidak aktif ya, tapi kalau misalkan nanti ini sudah penuh, ini akan muncul teman-teman. Kita bisa mengklik ke kanan ke kiri untuk memunculkan sheet-sheet yang kita buat. Misalkan ini saya buat penuh ya sheetnya. Untuk memunculkan scrollnya ya. Nah, ini muncul teman-teman ya. Kita klik ke kanan, kemudian untuk memunculkan sheet yang tidak terlihat di bagian kiri, kita cukup klik bagian kiri. Atau kalian bisa mengklik di bagian titik ini. Nah, sama aja teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada status bar ya teman-teman ya. Di bagian ini menunjukkan status dari tombol-tombol keyboard kita ya. Misalkan saya ingin menambahkan status tombol caps lock. Kita cukup klik kanan pada status bar ini, kemudian kita centang ya caps lock-nya di sini. Nah, ini sudah tercentang tadi posisinya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya tekan tombol caps lock-nya, nah di sini akan muncul tulisannya ya. Kemudian kalau saya tekan kembali, nah, akan hilang teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak saya aktifkan, saya tekan tombol caps lock, tidak muncul apa-apa di sini teman-teman ya. Kemudian ketika saya tekan tombol caps lock lagi, juga tidak ada perubahan pada status barnya ya teman-teman.
Lalu di bagian atas ada title bar ya. Di sini kita bisa melihat nama file yang sedang aktif saat ini. Kemudian ada juga zoom control. Zoom control ini digunakan untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilan worksheet kita ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat ada 3 tombol ya di pojok kanan ini. Di sini ada minimize button, restore done atau maximize button, kemudian ada tombol close. Ini untuk memperkecil tampilan Excel kita, kemudian ini untuk memaksimalkan tampilan Windows dari Excel kita, kemudian tanda close digunakan untuk menutup halaman kerja Excel kita ya teman-teman ya. Oke, demikian dulu teman-teman tutorial tentang dasar Microsoft Excel bagian pertama ya. Nanti kita lanjutkan di video-video yang berikutnya. Kemudian apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kemudian jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dadah.